Dalam hadis yang lain, baginda Nabi juga menyebutkan dengan jelas bahwa ada 5 perkara yang akan membatalkan puasa. Khomsun yuftirna shaima. Ada 5 perkara yang akan membatalkan pahala. Ingat, pahala bukan puasanya. Akan membatalkan pahala puasa. Di antara hal yang disebutkan itu adalah fitnah, mengadu domba, ghibah, membicarakan orang lain, dan bersumpah palsu. Semuanya muaranya adalah lidah. Artinya, perbaiki hubungan kepada Allah dengan memaksimalkan puasa, tadarus, baca Quran dan zikir kita, tapi perbaiki juga hubungan antar sesama kita dengan menjaga lidah kita untuk tidak berbicara kotor, tidak mengadu domba, tidak menyebar fitnah, tidak membicarakan keburukan atau menghibahi orang lain atau gosip. Ada hal kedua yang juga dapat kita manfaatkan sebagai cara untuk memperbaiki hubungan antar sesama kita. Nabi Muhammad diriwayatkan merupakan orang yang paling dermawan dalam kehidupannya. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Kurang dermawan apa, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai diriwayatkan dalam satu hadis, ada salah satu ketua suku Quraisy yang belum beriman kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika dia datang menghadap Nabi karena dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu kalau dimintai sesuatu pasti akan memberi. Dia datanglah kepada Nabi dan dia coba meminta sesuatu. Nabi tidak kenal dengan beliau, baru pertama kali bertemu dengan beliau. Tapi tatkala orang itu meminta sesuatu ke Nabi, langsung Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat untuk memberinya barang yang banyak. Setelah itu, kepala suku ini langsung pulang ke kampung halamannya dan berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu." Hei, orang-orang sini, datang ke Madinah, masuk Islam kalian semua. Karena Muhammad itu adalah orang yang kalau memberi, dia tidak takut untuk jatuh miskin. Jadi Nabi Muhammad itu diriwayatkan adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya bertambah saat bulan Ramadan. Tatkala malaikat Jibril datang untuk yudarisuhul Quran, untuk bertadarus Al-Quran dengan baginda Nabi di bulan Ramadan. Nabi di bulan Ramadan disebutkan ajwada minar rihil mursalah. Bahkan dalam hadis itu, di saat bulan Ramadan, Nabi itu lebih dermawan dan lebih menarik dibandingkan angin yang berhembus. Maksudnya apa? Lebih menarik dan lebih menawan, lebih dermawan, lebih hebat, lebih bagus dari angin yang berhembus. Kira-kira kalau lagi di dalam ruangan ini dengan AC yang mungkin masih kejar-kejaran untuk mendinginkan suasana, apa yang kita harapkan untuk kita rasakan saat ini? Hembusan angin tentunya ya. Hembusan angin, angin sepoi-sepoi, angin dingin gitu ya. Atau tatkala hujan turun. Kalau hujan turun tapi hawanya panas, tetap kita tidak merasakan apa-apa. Tapi walaupun tidak ada hujan, tapi angin berhembus dengan baik, maka itu yang kita idam-idamkan. Makanya para ulama menyebutkan Nabi diibaratkan dengan angin yang berhembus adalah ibarat angin yang selalu dinantikan oleh manusia saat turunnya hujan untuk mendatangkan kesejukan dan kedinginan serta meratakan air hujan. Seperti itulah posisi Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Datang seperti angin, menyebar ke seluruh penjuru tanpa pilih kasih. Jadi kebaikan Nabi di bulan Ramadan itu disebutkan adalah kebaikan yang tidak ada orang yang dapat menyainginya. Dalam hadis lain baginda pernah ditanya, "Ayyus shadaqati a'mal ya Rasulullah?" Sedekah apa yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Makanya tidak heran Bapak-bapak, kalau Ramadan itu pantang kita sebar DC, pantang kita sebar flyer, pantang kita minta bantuan, pasti banyak orang yang akan bantu. Dibanding
bulan selain Ramadan, bulan Ramadan mempunyai kebaikan yang mengondisikan orang-orang untuk mau melakukan ibadah-ibadah dan mau melakukan hal yang mungkin dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan tanpa pilih kasih. Di hadis yang lain baginda juga menyebutkan man fattara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yanqusu min ajri shaimi syai'. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan barang siapa yang memberikan perbukaan bagi orang yang berpuasa, tapi ini masih koma, maksudnya memberikan perbukaan saat berbuka, bukan tengah hari, bukan masih pagi, ya. Memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka di sore hari, maka Allah akan mencatatkan baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala orang berpuasa tadi. Artinya, kalau kepengen dapat pahala double puasanya, walaupun kita cuma sendiri, maka bersedekahlah untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berbuka di sore hari, maka kita akan mendapatkan pahala double sebagai 2 orang yang berpuasa. Karena apa? Karena tadi disebutkan orang yang memberikan perbukaan akan diberikan ganjaran berupa ganjaran seperti orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang orang berpuasa tadi itu. Artinya apa? Menjaga lisan, dermawan, bersedekah, membantu adalah cara-cara utama untuk dapat kita lakukan supaya kita dapat memaintain ataupun juga menjaga hubungan antar sesama manusia. Jangan hanya fokus memperbaiki hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi fokuslah juga untuk memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Kepada Allah kita bisa minta ampun, tapi kalau kepada manusia tidak cukup istighfar kita, tidak cukup permohonan ampun kita, tidak cukup doa-doa kita, tapi kita tetap harus minta maaf dan minta ridho kepada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, gunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk juga memperbaiki hubungan antar sesama kita. Semoga persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita semakin rekat, semakin erat sebagaimana Allah inginkan, dan semoga pula sebagaimana kita berkumpul di dunia ini, kelak di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama orang-orang yang saleh, para siddiqin dan juga para nabi. Amin Allahumma amin. Hubungan kepada Allah mari kita perbaiki, dan hubungan kepada manusia mari juga kita sempurnakan dan kita eratkan kembali. Barangkali sebelum Ramadan banyak hal yang menjadi kendala, gunakanlah, manfaatkan kesempatan di Ramadan untuk kembali mengikatkan diri dalam ikatan keagamaan ukhuwah Islamiyah yang hangat dan juga yang akan membawa kita kepada kebaikan. Hadanallahu ikum ajmain. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dan kesalahan datang dari diri kita pribadi, khususnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mohon ampun. Hada wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Billahi nasta'in wa billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.